Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan audit sumber daya manusia atau audit SDM. Adapun bahasan dari materi audit sumber daya manusia, yang pertama adalah pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan pengertian mengenai audit sumber daya manusia, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai kerangka kerja audit sumber daya manusia, serta manfaat dilaksanakannya audit sumber daya manusia. Selain itu juga membahas mengenai pendekatan yang dilakukan pada saat audit sumber daya manusia, serta langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan audit. Dan juga bahasan selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup audit sumber daya manusia, serta program kerja yang dapat dilaksanakan pada saat audit sumber daya manusia. Dan yang paling penting dalam hal ini juga adalah berkenaan dengan instrumen yang dapat dipergunakan pada saat melakukan audit sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi SDM pada dasarnya adalah mempersiapkan dan mengelola SDM. Ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan. Nah, dukungan SDM yang berkualitas tinggi ini tentunya memiliki korelasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi SDM terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi tersebut itu telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, di mana hal tersebut itu meliputi yang pertama, terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang kedua, proses SDM telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Yang ketiga, pemberdayaan SDM menjadi bagian utama dalam pengelolaan SDM. Yang keempat, menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Dan yang kelima, sederet permasalahan lain yang tentunya semuanya berhubungan dengan SDM. Atas paparan tersebut tentunya perlu kiranya kita melakukan audit sumber daya manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sebenarnya audit sumber daya manusia tersebut? Audit sumber daya manusia ini merupakan pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk memastikan dipenuhinya azas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Audit SDM atau audit sumber daya manusia ini sebenarnya membantu kinerja perusahaan atas pengelolaan SDM. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang pertama adalah menyediakan umpan balik nilai kontribusi mengenai fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktek, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktek-praktek SDM.
Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara meningkatkannya. Dan yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Serta yang ketujuh adalah mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Terkait dengan hal tersebut, maka kita harus memahami apa saja kerangka kerja dalam audit sumber daya manusia ini. Di mana kerangka kerja audit sumber daya manusia atau audit SDM ini menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Di mana berdasarkan hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit tersebut. Nah, dalam bagian tersebut mengenai kerangka audit SDM, kita melihat bahwa ada korelasi antara tujuan bisnis dengan pengelolaan SDM, di mana dalam pengelolaan SDM ini kita melakukan penentuan prioritas pengelolaan SDM, pengembangan strategi SDM, serta aktivitas program SDM harian. Nah, dalam pengelolaan SDM tersebut, kita perlu melakukan yang namanya audit SDM untuk melihat apakah ada permasalahan-permasalahan dalam diri SDM tersebut yang perlu melakukan perbaikan ke depannya. Sehingga kita perlu melakukan identifikasi dan implementasi program perbaikan ke depannya, dan ini merupakan evaluasi perubahan-perubahan dari hasil audit. Dan dari hal tersebut, kita dapat melihat adanya peningkatan yang berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan pengelolaan SDM yang baik kembali, lalu dilakukan audit lagi, lalu dilanjutkan dengan identifikasi dan implementasi program perbaikan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, maka kita dapat melihat ada 5 tujuan dilakukannya audit sumber daya manusia ini, di mana yang pertama adalah menilai efektivitas dari fungsi SDM itu sendiri. Kita dapat mengukur apakah fungsi SDM ini telah efektif atau tidak dalam menjalankan fungsinya. Dan yang kedua yaitu menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang mungkin dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Serta yang kelima adalah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan pada tujuan dengan dilakukannya audit sumber daya manusia, maka kita dapat melihat manfaat dilaksanakannya audit sumber daya manusia tersebut. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek SDM. Dan yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Dan yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktek SDM.
Serta yang kedelapan, meningkatkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Selain itu, manfaatnya juga meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM dan memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Itulah manfaat dari dilaksanakannya audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan audit sumber daya manusia, di mana yang pertama adalah menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal ini berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah setiap komponen dalam organisasi ini menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Dan pendekatan yang kedua dalam audit sumber daya manusia adalah mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawannya sampai dengan tujuan berbagai program yang ditetapkan oleh Departemen SDM ini harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Adanya keselarasan tujuan tersebut tentunya akan menjadikan organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan serta dapat menghindari adanya benturan antar bagian yang mungkin ada dan mungkin terjadi. Dan pendekatan yang ketiga dalam melakukan audit sumber daya manusia adalah mengukur kinerja program, di mana dalam hal ini mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia atau audit SDM ini? Nah, dalam hal ini secara umum ada 5 tahapan yang perlu dilakukan dalam audit manajemen sumber daya manusia. Apa saja langkah-langkah atau tahapan-tahapan tersebut? Yang pertama adalah melakukan audit pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu melakukan audit lanjutan. Dan yang keempat melakukan pelaporan. Serta yang kelima tentunya melakukan tindak lanjut dari hasil audit tersebut. Untuk penjelasan detailnya mengenai langkah-langkah audit sumber daya manusia, pada tahapan awal adalah melakukan audit pendahuluan. Nah, pada tahap ini, auditor ini menekankan auditnya pada pencarian informasi mengenai latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Nah, tujuan audit dalam audit sumber daya manusia ini harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan survei untuk memahami mengenai kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Tujuan dilakukannya audit pendahuluan yaitu terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah kriteria, yang kedua penyebab, dan yang ketiga akibat. Di mana kriteria ini merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok di dalam organisasi. Nah, kriteria ini dapat berupa rencana sumber daya manusia, kebijakan dan peraturan tentang SDM, tujuan setiap program SDM,
SOP perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan penyebab atau cause ini merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Sedangkan akibat ini merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan antara aktivitas yang seharusnya dilaksanakan yang tentunya dalam hal ini berdasarkan pada kriteria. Nah, perbedaan tersebut dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Nah, akibat ada yang dapat diukur secara finansial, ada pula akibat yang tidak dapat diukur secara finansial atau non-finansial. Tahapan kedua mengenai langkah-langkah audit sumber daya manusia adalah melakukan review terhadap sistem pengendalian manajemen. Di mana dalam hal ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang sumber daya manusia yang perlu dicermati oleh auditor. Apa saja hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan tujuan dari program atau aktivitas SDM. Ini harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Dan yang kedua terkait dengan kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi SDM. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan anggaran program. Yang keempat tentunya berkaitan dengan pedoman kerja dan persyaratan kualifikasi. Dan yang kelima tentunya juga berkaitan dengan spesifikasi dan deskripsi pekerjaan, serta yang keenam terkait dengan standar kinerja program. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang sumber daya manusia yang tentunya perlu dicermati oleh auditor dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Tahapan berikutnya dalam langkah-langkah pelaksanaan audit sumber daya manusia adalah melaksanakan audit lanjutan. Di mana dalam hal ini kita ketahui dari temuan audit yang diperoleh, auditor ini meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kriteria, penyebab, dan akibat. Nah, berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan tersebut itu berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan yang lain. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan oleh auditor, kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar hal tersebut ini tidak terulang kembali ke depannya. Tahapan berikutnya yang keempat dalam langkah-langkah pelaksanaan audit sumber daya manusia adalah melakukan pelaporan, di mana laporan audit ini harus berisi tentang informasi mengenai latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Juga harus memuat mengenai rekomendasi serta ruang lingkup audit. Sehingga dalam pelaporan ini ada beberapa bagian yang menjadi kelengkapan dalam laporan audit, di mana yang pertama adalah berisi latar belakang, yang kedua kesimpulan audit, yang ketiga temuan-temuan audit, dan yang keempat adalah bukti pendukung. Langkah yang terakhir atau tahapan yang terakhir dalam langkah-langkah pelaksanaan audit sumber daya manusia adalah melakukan tindak lanjut. Di mana tindak lanjut ini merupakan implementasi dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
Dalam pelaksanaannya, auditor tentunya mendampingi agar tindak lanjut tersebut itu berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, dalam hal ini, monitoring tindak lanjut terhadap hasil audit SDM ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan surat untuk mengingatkan, yang kedua dapat dilakukan dengan cara disposisi direksi, dan yang ketiga dapat dilakukan dengan bantuan kepada auditi, dan yang keempat dapat dilakukan dengan verifikasi hasil perbaikan. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan ruang lingkup audit sumber daya manusia, di mana ruang lingkup audit sumber daya manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan proses rekrutmen terkait dengan sumber daya manusia. Nah, hal ini mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan SDM menjadi ruang lingkup dari proses rekrutmen SDM. Untuk ruang lingkup kedua dalam audit sumber daya manusia yaitu pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Hal ini meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah karyawan tersebut itu berada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga terkait dengan ruang lingkup audit sumber daya manusia adalah proses pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di mana PHK ini dapat terjadi karena mengundurkan diri ataupun terjadi pemecatan akibat pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Untuk lebih memahami mengenai ruang lingkup audit sumber daya manusia, maka kita dapat melihat pada ruang lingkup yang pertama terlebih dahulu mengenai rekrutmen SDM, di mana ruang lingkup audit SDM terkait dengan rekrutmen SDM ini tentunya berkaitan dengan perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan, serta orientasi dan penempatan kerja. Nah, informasinya diperoleh dari mana untuk hal-hal tersebut? Yaitu dari anggaran SDM, data atau catatan mengenai biaya rekrutmen, uraian dan spesifikasi pekerjaan, tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, catatan lamaran yang ditolak, serta adanya permintaan mutasi atau transfer karyawan. Sedangkan ruang lingkup audit SDM pada bagian pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, ini kita dapat lihat pada aspek pelatihan dan pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan karyawan, hubungan kerja, dan penilaian kinerja. Nah, sumber informasi untuk dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan atau pemberdayaan SDM tersebut itu dapat dilihat pada data biaya pelatihan, catatan produksi, catatan kecelakaan kerja, catatan pengendalian kualitas, catatan produktivitas karyawan, catatan penilaian kinerja, catatan kegagalan produk, catatan kehadiran karyawan, catatan tindakan disiplin terhadap karyawan, data gaji dan tunjangan karyawan, laporan survei penggajian, catatan perputaran karyawan, laporan survei biaya hidup karyawan, catatan keluhan karyawan, serta tuntutan yang mungkin ada dari serikat pekerja yang berada di perusahaan tersebut.
Sedangkan ruang lingkup dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia untuk proses pemutusan hubungan kerja ini dapat dilihat pada aspek memasuki usia pensiun, pengunduran diri karyawan, pelanggaran disiplin, serta adanya karyawan yang meninggal. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh informasi terkait dengan proses pemutusan hubungan kerja tersebut? Yaitu dapat dilihat pada aturan pensiun, aturan mengenai kompensasi atau penghargaan karyawan, aturan disiplin karyawan, aturan sanksi karyawan, serta hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan program kerja dalam audit sumber daya manusia atau audit SDM. Di mana program kerja audit SDM ini terbagi menjadi 3, yaitu audit atas perolehan SDM, audit atas pengelolaan SDM, dan audit atas pengurangan SDM. Sedangkan rinciannya untuk program kerja audit pada audit atas perolehan SDM ini terinci dalam perencanaan SDM, rekrutmen, serta seleksi dan penempatan. Sedangkan program kerja untuk audit atas pengelolaan SDM ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, peningkatan kinerja, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepuasan kerja karyawan. Sedangkan program kerja yang terakhir, yaitu terkait dengan audit atas pengurangan SDM, ini rinciannya hanya pada pemutusan hubungan kerja saja. Untuk lebih memahami mengenai program kerja audit sumber daya manusia terkait dengan audit atas perolehan SDM, maka yang pertama adalah berkenaan dengan perencanaan sumber daya manusia. Di mana kita ketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM ini merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, manfaat dari perencanaan SDM ini yang pertama adalah perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Dan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Adapun tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM itu dimulai dengan melakukan review tujuan dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan review terhadap tujuan dan strategi perusahaan tersebut, maka kita melakukan penilaian dan analisis, baik itu penilaian kondisi internal ataupun analisis terhadap lingkungan eksternal. Apakah perencanaan SDM tersebut itu dilakukan dari internal atau dilakukan dari eksternal? Kita perlu untuk melakukan penilaian dan analisis dalam hal ini. Nah, ketika kita sudah melakukan penilaian mengenai kondisi internal dan analisis lingkungan eksternal, baru tahapan selanjutnya adalah melakukan peramalan, di mana
Dalam peramalan ini tentunya akan memunculkan yang namanya rencana dan program SDM, di mana rencana dan program SDM ini tentunya berhubungan dengan rekrutmen, pengelolaan SDM, dan pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaan audit berikutnya yang berhubungan dengan audit atas perolehan SDM adalah pada tahapan rekrutmen. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu terus berupaya untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Lalu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif, serta menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain, dan tentunya dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Selain itu juga mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat, serta mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya, dan melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang telah dilakukan. Pelaksanaan audit berikutnya dalam ruang lingkup audit atas perolehan SDM yaitu seleksi dan penempatan, di mana seleksi ini merupakan proses untuk mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang harusnya diterima untuk menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan yang berkaitan dengan penempatan ini tentunya berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Nah, tujuan khusus yang dapat dicapai dalam proses seleksi ini adalah yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau pada SDM ini dapat kembali pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlancar pelamar secara adil dan tidak melakukan tindakan diskriminatif. Dan yang kelima yaitu memperkecil kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Selain itu, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Program kerja audit berikutnya yang kedua adalah terkait dengan audit atas pengelolaan SDM. Nah, pelaksanaannya untuk audit atas pengelolaan SDM ini yang pertama adalah berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan ini auditor harus mengerti benar mengenai tujuan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu juga harus mengerti mengenai kriteria pelatihan, materi dan prinsip pembelajaran, serta program aktual. Selain itu juga harus mengerti mengenai output setelah pelatihan dan evaluasi serta timbal balik dari karyawan setelah dilaksanakan pelatihan tersebut.
Pelaksanaan audit berikutnya terkait dengan program audit pada audit atas pengelolaan sumber daya manusia, yaitu terkait dengan perencanaan dan pengembangan karir. Di mana dalam hal ini kita harus mengetahui tujuan perencanaan dan pengembangan karir ini, yaitu yang pertama adalah menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang kesembilan, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Tahapan pelaksanaan audit SDM berikutnya yang masih terkait dengan audit atas pengelolaan SDM adalah berkaitan dengan penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam program audit ini ada beberapa hal yang harus ada dalam audit penilaian kinerja karyawan. Yaitu yang pertama adalah tentunya berkaitan dengan tujuan penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian. Yang ketiga, petugas penilai. Yang keempat, siapa yang dinilai. Yang kelima, standar penilaian. Yang keenam, waktu penilaian. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai, serta yang kedelapan adalah umpan balik dan implikasi dari hasil penilaian kinerja karyawan tersebut. Penilaian kinerja karyawan tentunya dalam hal ini untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas karyawan. Namun terkait dengan produktivitas karyawan ini ada 3 hal yang harus dipahami dalam penilaian kinerja. Apa saja hal tersebut? Yaitu pertama terkait dengan kemampuan bawaan dari karyawan. Ini tentunya berkaitan dengan bakat, ketertarikan, faktor kepribadian, serta faktor kejiwaan dari karyawan tersebut. Nah, hal yang mendukung terhadap produktivitas karyawan berikutnya yang kedua adalah usaha yang dilakukan dari karyawan tersebut untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan apa? Yaitu dengan motivasi, etika kerja, kehadiran tepat waktu, rancangan pekerjaan, serta beban dari pekerjaan itu sendiri. Dan yang paling penting untuk mendukung produktivitas kinerja karyawan ini tentunya berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh perusahaan, di mana dukungan ini tentunya meliputi pelatihan, peralatan kerja, mengetahui harapan yang diinginkan oleh karyawan ketika bergabung dengan perusahaan, serta rekan kerja yang produktif. Pelaksanaan audit berikutnya yang masih berhubungan dengan audit atas pengelolaan sumber daya manusia adalah terkait dengan kompensasi dan balas jasa. Di mana dalam hal ini perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang dapat mendukung terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, tujuan dari manajemen kompensasi dan balas jasa ini yang pertama adalah menjalin ikatan kerja formal antara perusahaan dan karyawan. Selain itu, untuk mencapai kepuasan kerja karyawan serta merekrut karyawan yang berkualitas dan meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan disiplin karyawan. Selain itu untuk mencegah masuknya serikat pekerja ke dalam perusahaan dan menghindari adanya intervensi dari pemerintah.
Oleh karena itu, bagi suatu perusahaan itu perlu untuk memiliki manajemen kompensasi dan balas jasa yang baik yang harapannya dapat mendukung terhadap peningkatan kinerja karyawan. Pelaksanaan audit berikutnya yang masih terkait dengan audit atas pengelolaan SDM adalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, di mana kita ketahui bahwa gangguan keselamatan dan gangguan kesehatan kerja ini dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja berkualitas rendah, stres terhadap pekerjaan, serta kelelahan kerja. Nah, oleh karena itu, setelah diketahui apa yang menjadi penyebabnya, maka dalam hal ini perusahaan dapat menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Di antaranya yaitu pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, mengendalikan stres dan kelelahan kerja, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, serta menciptakan program kebugaran. Pelaksanaan audit berikutnya yang masih terkait dengan audit atas pengelolaan sumber daya manusia adalah berkenaan dengan kepuasan kerja karyawan, di mana kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kepuasan kerja karyawan. Yang pertama adalah tempat kerja yang tepat. Yang kedua, pembayaran yang sesuai. Yang ketiga, organisasi dan manajemen yang baik. Yang keempat, supervisi yang tepat. Serta yang kelima adalah pekerjaan yang tepat. Sehingga hal tersebut menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, maka tim audit ini perlu untuk mengumpulkan data dari para karyawan. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktek kepenyediaan, asistensi rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Program kerja audit SDM yang terakhir yaitu terkait dengan audit atas pengurangan sumber daya manusia, di mana audit atas pengurangan sumber daya manusia ini difokuskan terhadap pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa alasan perusahaan dapat melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu diantaranya adalah yang pertama, tenaga kerja melakukan mangkir, pelanggaran maupun tindak pidana, sehingga perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut. Dan yang kedua, tenaga kerja mengundurkan diri. Yang ketiga, terjadi perubahan struktur perusahaan, sehingga dalam hal ini juga dapat berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja, adanya restrukturisasi yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, perusahaan tutup atau pilot sehingga tidak dapat melakukan aktivitas operasionalnya seperti sedia kala. Dan yang kelima yaitu tenaga kerja telah memasuki masa pensiun sehingga perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini. Pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini adalah terkait dengan instrumen dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan audit sumber daya manusia. Nah, instrumen pengumpulan informasi yang dapat membantu dalam menghimpun data-data aktivitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner atau survei, yang ketiga analisis historis, yang keempat informasi eksternal, dan yang kelima eksperimen SDM. Nah, itulah beberapa instrumen yang dapat dilakukan
pada saat kita melakukan audit sumber daya manusia untuk dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.